Kita masuk teman-teman yang ke-14 di sore ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu kita dan semua Allah selamatkan kita dari semua sebab-sebab lemah iman ini, yaitu sibuk dengan aib orang lain. Allahul musta'an. Ini teman-teman sekalian perbuatan yang banyak dianggap remeh oleh orang. Mungkin dia sudah menggunakan jilbab syar'i, mungkin dia sudah menggunakan baju syar'i, mungkin dia sudah sering hadir di pengajian, jenggotnya sudah panjang, bahkan tidak pernah ketinggalan majelis ta'lim, menghafal nama-nama ustadznya, nama-nama kitabnya, bahkan kalau ditanya isinya mungkin sebagian faham. Tetapi dia luput dari poin ini. Kita temukan subhanallah di majelis ilmu tidak luput juga dari ghibah. Sibuk dengan aib orang. Sibuk dengan temannya yang di sebelah, kekurangannya apa, kekurangannya ustadznya, kekurangannya ya gurunya, kekurangan kitab yang sedang dibahas. Yang dicari adalah kesalahan dan kekurangannya. Dia tidak melihat sisi positifnya. Padahal kalau kita mau mencari kesalahan orang, kita pun tidak akan luput dari kesalahan. Semua hidup kita ini pasti ada kesalahannya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, kullu ibn Adam khata' atau khata'un wa khair khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Gitu kan? Nabi Adam AS buat kesalahan. Tapi itu tidak dianggap aib karena beliau mengakui kesalahannya lalu kemudian bertaubat. Mungkin dia menjadi aib kalau seseorang berbuat salah, kemudian dia tidak mau mengakuinya. Ya. Termasuk ciri penuntut ilmu, orang muslim yang sejati adalah dia tahu dirinya akan terjun pada kesalahan dulu, dia bertaubat dan kembali. Asal memang kesalahan tersebut bukan disengaja ya. Kalau orang sudah tahu itu salah lalu dia lakukan kesengajaan, ini juga ada hardikan khusus untuk dia. Tapi kalau orang tidak menyadari, tidak mengetahuinya, mungkin dia salah ucap, mungkin dia pernah dengar sesuatu lalu dia sampaikan secara umum. Dia tidak bermaksud untuk mengubah-ubah hukum agama, tetapi ternyata dia fahamnya seperti itu selama ini dan ternyata diluruskan oleh sebagian orang gitu kan. Kami sering alami kadang-kadang begitu. Ada beberapa hal yang mungkin itu menurut saya mungkin selama ini benar, tapi ternyata karena pernah saya dengar atau pernah saya baca, dan ternyata ada referensi yang menjelaskan kalau itu keliru. Yang penting kita sebagai penuntut ilmu bisa menerima itu dan meluruskannya. Dan itu sifat orang mukmin. Ya. Mereka kalau melakukan satu perbuatan kesalahan maka dia tadzakkaru fa idza musirun, maka mereka tiba-tiba ingat dan akhirnya mereka mengikuti petunjuk. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat aib pada seseorang, tugas kita menasihatinya empat mata, meluruskan kesalahannya supaya betul-betul dia keluar dari permasalahannya itu. Kalau memang Anda karena Allah Subhanahu wa taala Anda akan lakukan ini. Dan juga kita tidak sebarluaskan aib itu. Walaupun aib itu sudah menyebar ke sana sini, kita harusnya nasihati lillahi ta'ala. Kita datang, nasihatin dia, luruskan kesalahannya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, nah di situ baru boleh ada tahdzir yang diberikan kepada dia. Banyak sekali teman-teman sekalian, kita dilarang dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kita dilarang untuk sengaja mengorek-ngorek aib saudara kita muslim. Di awal pertemuan kita teman-teman, mari sama-sama kita buka surah Al-Hujurat. Ya, yang insya Allah memberikan gambaran kepada kita tentang masalah larangan ini. Ya. Silakan dibuka teman-teman programnya di surah nomor 49, surah Al-Hujurat. Ya. Dimulai dari ayat 6. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah nomor 49 Al-Hujurat, dimulai dari ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang yang belum jelas siapa gurunya, dia belajar dari siapa, hanya karena performannya saja, membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Maksudnya kau akan menyesal nanti kalau kau dihukum gara-gara perbuatanmu itu. Kemudian ayat 7-nya wa'lamu anna fiikum Rasulullah fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karrah ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu, di tengah-tengahmu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hidup bersama dengan beliau sekarang, tapi ada ajaran-ajarannya. Beliau sudah berikan solusi dalam hidupnya menghadapi masalah-masalah seperti apa. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu dapat mendapatkan kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu, tanda kutip, cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Artinya kalau kalian mengikuti Nabi SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk benar. Fadlan minallahi wa ni'mah, ayat 8-nya. Wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 9-nya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Kalau dua orang yang ribut, yang kau lakukan adalah damaikan, bukan malah memperkeruh permasalahan atau mendengar hanya sepihak saja. Tapi kalau ada yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut, sampai kembali kepada perintah Allah. Kalau dia surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Lalu ayat 10-nya Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, atau dalam kurung perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah atau kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Lalu ayat 11 ini saksi bahasan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Jadi tidak boleh sengaja kita mengolok-olok orang. Dan jangan pula sekelompok perempuan merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Jangan bilang, oh kenapa saya jelek, kenapa saya pesek, kenapa saya hitam. Allah yang menciptakan itu semua. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ya. Hai pendek, hai gemuk, hai gendut, hai ini dan itu. Itu tidak boleh semua. Ya. Tidak boleh menjatuhkan orang. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau kalian sudah punya keimanan tidak larang itu. Jadi tidak boleh. Panggil dengan baik, namanya yang baik, santun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat 12 juga saksi bahasan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, prasangka buruk. Karena sebagian itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari keburukan orang, aib orang. Ini saksi bahasan kita. Dan jangan menggunjing satu sama yang lain, menyebut-nyebut dan menyebarkan aib itu. Apakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Artinya hukumannya kamu akan diberikan seperti bangkai saudaramu yang kau akan makan nanti pada hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima atau penerima taubat dan maha penyayang.
Lalu kita tutup dengan ayat 13 ya. Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini yang jadi saksi bahasan kita ya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Lalu dikatakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi kita ada di sini saksi bahasanya teman-teman sekalian, kita dilarang saling mencari di ayat 12-nya ya, saling mencari aib atau mencari-cari keburukan orang. Ini teman-teman sekalian sesuatu yang luar biasa yang merupakan ya, penegasan dalam agama kita. Tidak bolehnya seseorang sibuk dengan mencari aib orang. Kemudian juga cukup banyak ya, di dalam Islam kita tidak bolehnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk sengaja mencari-cari aib orang ya. Dalilnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu tentunya. Saya akan coba lihatkan bagaimana hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tahassasu ya. Maaf. Wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian dari tindakan prasangka buruk. Sengaja bersangka buruk sama orang. Selalu yang dilihat adalah kesalahan orang. Karena prasangkaan buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan kalian saling mencari berita kejelekan yang lain. Tutup telinga dari masalah itu. Kalau kita dengar orang bicara, tutup, tinggalkan. Jangan dengar. Dan jangan saling memata-matai. Saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi ini penekanannya sangat luar biasa dalam hadis ini. Dan ini subhanallah berentetan seperti satu sama yang lain ya. Jadi kata Nabi SAW, jangan ya, berprasangka buruk. Karena mulai dari sangka buruk dulu nih. Kemudian nanti akan pindah, jangan mencari-cari kejelekan orang. Kalau sudah sangka buruk, sengaja kita cari kejelekannya. Lalu jangan memata-matai, karena memang setelah sangka buruk, ya, maka akan muncul mencari-cari aib. Setelah itu pasti akan memata-matai, otomatis. Jangan saling mendengki, otomatis akan muncul dengki. Jangan saling membelakangi dan jangan saling membenci. Ini musuhan, akan terjadi itu. Ini adalah hadis Nabi SAW yang luar biasa. Ya. Kata Umar radhiyallahu anhu, wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhik al-mu'min illa khaira wa anta tajid laha fil khairi muhmala. Artinya, janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan prasangka yang baik. Dan hendaklah engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Jadi jangan langsung buruk dulu. Banyak orang prasangka buruk, orang tidak sadar. Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazair juga rahimahullah menyebutkan tafsir surah Al-Hujurat ayat 12 yang sudah kita bacakan. Lalu beliau mengatakan haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin, apalagi sampai menyebarkannya serta menelitinya. Sengaja ngorek-ngorek. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mengorek-ngorek aib saudaranya, maka Allah akan juga membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Syekh Sa'di berkata, rahimahullah,
jangan kalian meneliti aurat atau aib kaum muslimin dan jangan kalian menyelidikinya. Ya. Jadi tidak boleh kita dilarang itu. Beda kalau memang Anda dasarnya punya tugas yang resmi misalnya dari pemerintah gitu kan. Anda sebagai pengawas keuangan segala macam itu Anda harus mencari tahu, itu lain. Tapi kalau Anda tidak ada hubungannya dengan itu semua, jangan ikut-ikutan. Begitu juga Syekh Utsaimin berkata rahimahullah, tajassus atau memata-matai atau mencari-cari aib orang lain, ya, atau menyelidiki kejelekan orang lain adalah masuk dalam ayat tadi yang dibahas. Tajassus. Pernah teman-teman sekalian, seorang khalifah Utsmaniyah, dia Syekh Muhammad Sultan Muhammad Murad, Sultan Murad, ya. Sultan Murad ini ayahnya Sultan Muhammad Fatih yang bebasin Konstantinopel itu dari kekufuran, itu namanya Sultan Muhammad. Ayahnya Sultan Murad. Sultan Murad ini terkenal juga orang yang cenderung kepada kesolehan insya Allah. Ada satu tradisi yang dia sedang lakukan, yaitu dia di malam-malam tertentu dia keluar mengajak sekretarisnya, lalu dia tanggalkan baju kerajaan, lalu dia pakai baju biasa. Kemudian dia jalan di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar permasalahan mereka apa. Satu malam dia pernah keluar teman-teman sekalian, kemudian dia temukan ada orang rupanya karena dia pakai baju biasa, orang tidak tahu kalau dia sultan gitu kan. Maka pada saat dia jalan di tengah-tengah masyarakat, ada satu orang pegang botol khamr, kepleset, jatuh, kepalanya terbentur jalanan, mati. Di tangannya ada botol khamr. Begitu jatuh dia lihat, dia berhenti. Uniknya waktu dia berhenti tidak ada satupun orang yang datang merumuni untuk membantu beliau, Sultan Murad. Maka dia sama sekretarisnya heran. Biasanya orang kalau jatuh seperti ini spontan orang pada datang gitu. Lalu dia mengatakan, hai muslimin, ada orang jatuh. Dicek sama beliau, udah meninggal orangnya. Gak ada yang peduli. Ada rupanya satu rumah di situ di depan jenazah ini. Buka pintu, lalu Sultan Murad bilang, ini orang jatuh, bisa dibantu nggak? Kata dia, nggak usah kau bantu, untuk apa kamu bantu? Dia tidak tahu kalau yang diajak bicara ini sultannya. Gitu kan. Lalu kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang, orang ini setiap hari mabuk, minum khamr, setiap hari berzina. Lalu untuk apa kita bantu? Kata Sultan Murad, paling tidak dia muslim, sudah meninggal. Kalau anda tidak mau bantu, tunjukkan saya minimal alamatnya. Maka orang itu pun menunjukkan alamatnya. Sultan Murad membawa dengan sekretarisnya. Sekali lagi tidak ada yang tahu kalau dia raja. Kemudian dia ketuk-ketuk, ternyata ada seorang ibu buka pintu. Itu ternyata istrinya orang ini. Nangis ibu itu. Waktu nangis-nangis, dia diizinkan, Sultan Murad sama sekretarisnya diizinkan untuk membawa jenazah masuk ke dalam. Lalu kata Sultan Murad setelah ibu itu agak tenang, dia mengatakan, ini siapa? Dia bilang, ini suami saya. Lalu kata Sultan Murad, kenapa suamimu ini dituduh oleh orang-orang berzina dan dituduh minum khamr? Dan tadi tidak ada yang mau bantu dia. Kata istrinya orang itu, saya sudah tahu. Apa yang akan terjadi saya sudah tahu. Bahkan saya pernah bilang sama suami saya. Tapi ketahuilah, bahwasanya suami saya bukan berzina, bukan pemabuk. Sultan Murad penasaran. Kok bisa? Memang bagaimana ceritanya? Kata istrinya, suami saya ini orang saleh. Dia punya toko di tengah-tengah kota Istanbul, di Turki. Dia selalu saja, setiap hari kalau pulang, berapapun keuntungannya, dia bagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya diantar ke kami, untuk kami makan. Sepertiganya diberikan khamr, kemudian dia bawa pulang ke rumah, dan dia membuang khamr itu di WC. Ya. Dan dia mengatakan, segala puji bagi Allah, minimal yang memudahkan saya menghemat khamr yang tadinya bisa diminum oleh anak-anak muda muslimin. Jadi dibeli bukan untuk diminum tapi untuk dibuang. Dan sepertiga lagi dia pergi ke tempat pelacuran
kemudian dia membayar berapapun dia mampu dari pelacur itu agar tidak bertugas pada hari itu, tidak berzina. Seakan-akan sudah di-booking sama dia, berhenti. Dan saya sudah pernah bilang, hai suamiku, ini nanti kalau orang tidak tahu, orang pikir kau pemabuk, orang pikir kau juga akan berzina. Karena itu orang lihat. Maka dia mengatakan tidak usah khawatir wahai istriku, karena Allah Maha mengetahui. Dan kalaupun aku meninggal nanti, maka Allah akan datangkan sultan bersama para pejabat pemerintahan untuk mensolati jenazah saya atau jenazahku. Tiba-tiba Sultan Murad meneteskan air mata lalu mengatakan, sungguh benar yang suamimu ucapkan, hai ibu. Saya Sultan Murad dan ini adalah sekretaris saya. Dan saya akan datangkan ulama-ulama Turki untuk mensolati jenazah suamimu esok hari ini. Jadi teman-teman, kadang-kadang subhanallah ada orang yang seperti ini ternyata tidak melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan, jangan masuk. Sedangkan itu aibnya saja dia, kita dianjurkan menasihatinya dengan cara yang baik. Imam Ahmad rahimahullah pernah menasihati muridnya. Dia datang tengah malam. Orang udah tidur, senyap. Dia ketuk pelan-pelan pintu rumah muridnya. Muridnya dengar ada suara ketukan, lalu dia mengatakan, siapa? Kata Imam Ahmad, Ahmad. Buru-buru muridnya buka karena dia tahu Ahmad nama gurunya. Kemudian dibuka pintu, lalu Imam Ahmad, muridnya mengatakan, silakan masuk Imam. Imam itu kayak kita kiai, guru. Lalu kata Imam Ahmad, kecilkan suara, ini tengah malam. Lalu kata muridnya Imam Ahmad, masuk pelan-pelan dengan menjingkar-jingkarakan kakinya. Sampai tiba di kursi yang dipersilakan masuk dulu oleh muridnya. Kemudian dia dengan suara kecil Imam Ahmad mengatakan, kata muridnya begini, ada apa wahai imam? Gitu. Imam Ahmad mengatakan, kecilkan suaramu. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepadamu. Kata muridnya, iya ada apa? Jadi seperti orang bisik-bisik tengah malam. Kata Imam Ahmad, tadi pagi kemarin, saya lihat kamu mengajar murid-muridmu. Jadi kebetulan murid ini sudah punya murid-murid juga gitu kan. Dan kamu berada di bawah pohon, naungan pohon, kamu tidak kepanasan, murid-muridmu di bawah matahari. Tidak ada naungan. Saya khawatir kau dihisab sama Allah hari kiamat. Ini subhanallah, hanya itu saja yang dianggap kesalahannya oleh Imam Ahmad. Jangan sampai nanti dia mengajar, dia berada di naungan pohon, dia tidak kepanasan, murid-muridnya semua pada kepanasan. Takut nanti dihisab muridnya pada hari kiamat. Maka saya datang menasihati kamu, jangan kau ulangi itu. Kata muridnya, jazakallah khair. Imam Ahmad tidak banyak bicara, jingkrak-jingkrakkan lagi kakinya pelan-pelan keluar dari rumah tersebut lalu pergi. Nasihat lillahi ta'ala. Ingin mendapatkan pahala. Hanya antara dia dengan orang si pelaku ini. Sudah menjadi fitrah manusia teman-teman, kalau orang dinasihati di depan umum, seperti seakan-akan diserang, maka yang terjadi defense, dan dia tidak akan menerima nasihat itu. Sehingga sia-sia saja kita. Bahkan bisa rusak niat kita, ditunggangi oleh syaitan untuk menganggap remeh saudara kita itu. Padahal bisa saja mungkin kita benar di satu sisi, dibandingkan dia di poin itu, tapi belum tentu di yang lainnya. Mungkin dia lebih baik kepada istrinya, mungkin lebih baik kepada anaknya, mungkin lebih baik sama orang tuanya, mungkin dia lebih banyak sholat malamnya, mungkin lebih banyak hafalan Qur'annya, mungkin lebih banyak zikirnya, mungkin lebih banyak sedekahnya, kan begitu. Sementara kita sudah berbangga dengan, berhasil menyoroti satu aibnya. Untuk apa? Bukankah Nabi SAW bersabda pada saat mengangkat bangkai kambing di pasar, kemudian mengatakan, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian memakan bangkai yang lebih ringan daripada dia menceritakan aib saudaranya muslim. Dalam hadis lain dikatakan, sungguh cukup berat dosa dan hukuman bagi seseorang yang sibuk mencari atau menceritakan aib saudaranya. Dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, riba 72 pintu, yang paling rendah seperti orang berzina sama ibunya sendiri, itu paling rendah siksaannya. Itu bab zina ini paling tinggi ya. Tapi di bab riba, ya, berzina dengan ibu itu adalah paling rendah. Dan yang paling tingginya, seperti seseorang setara dengan seseorang mencoreng kehormatan saudaranya muslim. Tutupi aib saudara muslim. Doakan supaya dapat hidayah. Nasihati dia. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dinukil dari sebagian salaf, bahwasanya pernah menghadiri acara bersama khalifah. Kebetulan dia jadi penasihat khalifah. Dan dia mengatakan, di sebelah saya tiba-tiba ada orang di acara itu mengatakan, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas khalifah ini. Dan jangan kamu justru takut pada khalifah ini,
dan kau bengkalikan haknya Allah. Ketahuilah, kau penasehatnya dan kau akan dituntut pada hari kiamat dari apa semua itu. Kata orang ini, saya menasihati itu kayak belum pernah saya dengarkan nasihat seperti ini. Dan saya seperti disirami dengan air sejuk untuk hati-hati dengan tugas saya. Kemudian saya berharap dengarkan nasihat tambahannya. Lalu saya mengatakan karena banyak tamu, lanjutkan nasihatmu. Lalu dia pun mengatakan, ingatlah, setiap perkataan, setiap keputusan khalifah, engkau terlibat di situ. Dan engkau pun akan dituntut pada hari kiamat. Maka hati-hatilah. Sekali lagi bertakwa kepada Allah atas khalifah ini. Dan jangan kau takut pada dia, dan kau bengkalikan haknya Allah. Kata dia, saya sangat sejuk. Begitu saya mau mengatakan tambahkan lagi, saya balik ke sebelah kiri, sudah nggak ada orang itu. Saya berusaha cari, mau tahu siapa yang bicara, nggak ketahuan orangnya. Bayangkan begitu mereka menasihati karena Allah SWT. Bukan malah expose di medsos, bukan malah luar biasa sudah tidak tahu batasannya. Semua kesalahan orang dibuka, semua begini dan begitu. Yang lebih buruk kadang-kadang subhanallah, dia lagi salah. Dan kebongkar salahnya nih. Dia bukan mau, ya, misalnya ketahuan dari nasihatnya. Bukannya dia terima, tapi dia malah sengaja mencari kesalahan orang yang sudah memberikan peringatan itu. Ini luar biasa buruknya. Allahul musta'an. Nah, ini tanda-tanda lemahnya iman. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh penulis teman-teman sekalian. Di halaman 71 di sebab ke-14 dari buku 31 sebab lemahnya iman ya. Kata penulis, sebagian di antara manusia ada orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain dan menyibukkan dirinya untuk menghitung aib orang lain dengan melupakan aib yang ada pada dirinya sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaikan lalat yang tidak hinggap kecuali pada kotoran. Jadi orang seperti ini seperti lalat yang hanya hinggap pada kotoran saja, cuma tahu aibnya orang, kekurangan orang. Dia lupa orang ini mungkin punya 1 juta kebaikan dibandingkan dia. Mana saya katakan tadi, mungkin lebih sedekahnya, lebih bakti sama orang tuanya, lebih baik sama istri dan anaknya, lebih segala macam. Tapi ini orang tidak tahu kecuali itu masalahnya dan itu aibnya. Terus saja disorotin. Orang, maksudnya disorotin sini secara umum ya, secara depan umum segala macam. Tapi kalau dia datang menasihatin itu karena Allah SWT itu pahala bagi dia. Orang yang sibuk menghitung aib orang lain dengan melupakan aib dirinya sendiri adalah manusia yang paling besar kebodohannya. Ibnul Jauzi berkata, musibah yang paling besar adalah kepuasan manusia pada dirinya sendiri dan merasa cukup berilmu. Dan hal semacam ini merupakan musibah yang banyak menimpa kehidupan manusia. Sibuk, si fulan itu harus banyak belajar agama, dia sendiri juga harus belajar agama. Walaupun dia sudah alim. Hanya orang sombong yang mengatakan dirinya tidak perlu belajar agama. Sibuk mengatakan orang itu harus belajar lagi tuh. Orang itu jangan dengar dari dia. Orang itu begini dan begitu. Padahal dia sendiri juga sebenarnya harus belajar. Dan itu sibuk dengan kesalahan orang. Pribadi yang sukses adalah pribadi yang selalu kembali kepada dirinya. Berintrospeksi diri dan menyalahkan dirinya sendiri. Serta menjadikan ketakwaan sebagai perisai dirinya. Dan dia mengetahui bahwa dirinya sendiri adalah musuh yang harus ia perangi. Juga mengetahui bahwa dengan mengendalikan dirinya merupakan jalan untuk mendapat kemenangan dan kesuksesan di akhirat. Sesungguhnya setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang dirinya. Dan setiap manusia diperintahkan untuk mensucikan dirinya. Serta menghindarkan diri dari kehinaan untuk menuju pada derajat-derajat kemuliaan dan kedudukan yang paling mulia. Manusia tidak diperintahkan untuk memata-matai aib dan kelemahan saudara-saudaranya yang seiman. Apalagi untuk menyebarluaskannya. Sekali lagi, apalagi untuk menyebarluaskannya. Sebab hal itu merupakan sikap takabur, sombong, menganggap dirinya paling suci dan meremehkan orang lain. Abu Hatim Al-Busti berkata, rendah hati adalah sikap menganggap diri sendiri hina karena ia ingat akan dosa yang telah ia lakukan, hingga ia tidak pernah melihat seorang pun, melainkan ia merasa bahwa ibadahnya kurang dibandingkan orang tersebut dan merasa lebih banyak dosa daripadanya. Subhanallah, banyak orang begitu, merasa dirinya benar sendiri padahal dia masa lalunya luar biasa, berbuat segala macam maksiat masa lalunya. Mungkin orang yang sedang dia sorotin masa mudanya tidak seperti dia, paling tidak dulu ada masa lalu dia yang harus dia jadikan introspeksi dia. Kalau ada aib, teman-teman sekalian, pada diri saudara kita muslim, kita nasihatin, kita tutupin. Dan jangan kita pernah merasa diri kita lebih daripada dia. Sekali lagi, mungkin banyak amal-amalnya lebih baik daripada kita.
Jangan salah dalam masalah seperti ini ya. Karena banyak orang seperti itu terjerumus terus dengan bangga karena menemukan itu ada kesalahannya lagi tuh, itu ada kesalahan lagi, terus sibuk dengan kesalahan itu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga dia jadi gurur, dia jadi sombong, lagi bangga dengan itu. Merasa gembira kalau menemukan aib saudaranya. Gitu kan. Dan sungguh saya sangat merasa heran, kata penulis, melihat seseorang yang tidak mampu bekerja, serta tidak pernah berbuat sesuatu apapun untuk agamanya. Kesukaannya hanyalah mengkritik orang lain, serta mencari kekurangan-kekurangan mereka. Setiap kali mereka melakukan sesuatu perbuatan, maka engkau akan mendapatkan bahwa orang ini melancarkan kritik-kritik pedas yang sama sekali tidak memiliki dasar kecuali kesombongan. Dan dia tidak pernah hadir di suatu majlis kecuali hanya ingin mengkritik terhadap si fulan dan si anu atau si fulan. Sebagaimana pepatah mengatakan, orang yang berbicara tidak mau kalah. Mereka yang suka mengkritik itu pada hakikatnya tidak pernah berbuat maka dari itu amat mudah bagi mereka untuk melontarkan kritikan dikarenakan mereka tidak pernah berbuat. Ketidakmampuannya pada hal itu membuat peluang bagi dirinya untuk bebas berbicara di hadapan kaum muslimin dengan alasan untuk membangun, tetapi pada hakikatnya alasan yang mereka kemukakan itu adalah jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Sikap semacam ini sering ditemukan pada diri mereka yang menyatakan diri berada di dalam barisan tokoh kebangkitan Islam. Lalu iblis memperdayanya hingga tidak ada yang mereka lakukan kecuali mengkritik tanpa bisa berbuat. Jika mereka mendengar kata-kata orang alim atau seorang penuntut ilmu dalam suatu pertemuan, maka mereka berusaha meneliti ucapan itu untuk mencari kesalahan yang terjadi pada pertemuan itu. Jika yang mendengar seorang khatib berceramah dengan menggunakan bahasa Arab namun tidak fasih atau kurang tepat ilmu nahwunya, maka ia sering menyebarluaskan kesalahan ini. Memang benar jika dikatakan bahwa kefasihan bahasa adalah penting. Ini disebutkan di halaman 73 ya. Bukan saya mengarang-arangnya ini. Ini ditulis oleh Husain Muhammad Syamir, diterbitkan oleh Darul Haq buku ini. Saya ulangi paragraf ini, jika ia mendengarkan seorang khatib berceramah dengan menggunakan bahasa Arab namun tidak fasih pun menurut dia, atau kurang tepat ilmu nahwunya, maka ia sering menyebarluaskan kesalahan ini. Memang benar jika dikatakan bahwa kefasihan bahasa adalah penting. Akan tetapi kita katakan kepadanya, berkatalah pada dirimu, kamu sendiri tidak bisa berceramah. Lalu apakah kita hanya bisa mengkritiknya saja, sementara itu kita lupakan pengaruh positifnya terhadap masyarakat? Atau kamu ceramah, tapi ceramah mungkin belum berefek seperti ceramahnya. Dan jika ada seorang ulama salah dalam memberitakan fatwa, atau ulama itu mengutarakan suatu hadis dhaif atau lemah, maka celakalah bagi ulama itu, sebab ia akan mendapat serangan gencar para tukang kritik yang menyibukkan diri mereka untuk mencari aib orang lain. Setiap kali mereka hadir di satu majlis, maka tidak ada yang bisa mereka ucapkan kecuali kesalahan-kesalahan orang lain. Jika engkau berbicara dengan seseorang di antara mereka dan engkau memintanya untuk memberikan kata sambutan atau ceramah yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, maka ia akan menolak permintaan anda itu dengan berbagai alasan seraya mengatakan, saya tidak ahli dalam bidang itu. Lalu sikap rendah hati macam apa ini? Penipu diri sendiri, pura-pura warak atau dekat dengan Allah SWT. Ya, atau menjaga kesucian hubungan dengan Allah. Ini benar-benar orang yang suka menodai kehormatan orang lain dan tidak pernah memperhatikan diri sendiri. Dan jika disuruh maju untuk berbuat baik, maka berbagai alasan dikemukakannya dengan berpura-pura sebagai orang warak atau merendah diri. Ibnu Asakir berkata, barang siapa yang mengkritik ulama dengan maksud menghina dan atau mencela, maka Allah akan mematikan orang itu sebelum kematiannya dengan menjadikannya hatinya mati. Maka para penuntut ilmu, janganlah engkau sibuk mengurusi aib. Sekali lagi, bahasa ini baik ya, di halaman 75. Maka wahai para penuntut ilmu, janganlah engkau sibuk mengurusi aib dan kesalahan orang lain sementara engkau melupakan aib yang ada pada dirimu sendiri. Tapi hendaklah anda mempersibuk diri dengan kekurangan diri, mendidiknya dan melakukan tazkiyatun nafs,
atau mensucikan diri. Dan seharusnya Anda berpendirian, tanda kutip, bahwa saya akan menyerahkan urusan orang lain kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak layak bagiku mencari-cari kesalahan orang lain atau menentangnya, dan tidak ada hak bagiku mengintip perbuatan orang lain di balik tabir. Juga aku tidak akan menajamkan telingaku di balik dinding, sebagaimana aku tidak akan mengikut kanan dan sikut. Aku tidak akan menyikut kanan dan sikut kiri terhadap orang lain yang berjalan di kanan atau kiriku selama jalan masih terbuka pada apa yang saya maksud. Akan tetapi tidak ada larangan bagi seseorang yang datang kepada saudaranya untuk memberikan nasihat serta menerangkan aib-aibnya dalam rangka melakukan islah atau perbaikan dan meluruskan kesalahannya. Tapi antara dia sama saudaranya, bukan sengaja mengekspos sana sini. Ya. Apalagi memang bisa saja saudara kita bukan sengaja melakukannya. Apalagi dia orang yang bisa menerima masukan. Itu sudah tegak hujjah kepada orang yang terus sibuk mencari kesalahan orang. Akan tetapi kata beliau tidak ada larangan bagi seorang yang datang kepada saudaranya untuk memberi nasihat serta menerangkan aib-aibnya dalam rangka melakukan islah atau perbaikan dan meluruskan kesalahan. Alangkah nikmatnya suatu persahabatan yang didasari dengan niat ikhlas dan saling menasihati karena Allah dan mencintai saudaranya sebagaimana yang mencintai dirinya sendiri. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya dan kritik yang membangun adalah suatu hal yang diperlukan. Jika seseorang melakukan kesalahan, maka saudaranya harus memperingatkannya akan kesalahan itu dengan bijaksana, jujur, dan berani untuk menasihati, bukan untuk menyakiti atau membuka aib, apalagi untuk mencari-cari kesalahan. Tidak sedikit orang yang selalu berupaya mencari-cari kelemahan dan kesalahan orang lain dan melancarkan kritikan-kritikan pada perkara besar maupun kecil yang selalu menelusuri aib-aib dan kelemahan. Lalu Allah membuka aibnya sendiri di hadapan orang banyak hingga ia sesat atas dasar ilmu dan aib menimpa dirinya sendiri. Hal semacam itu hendaklah dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Alangkah indahnya hidup manusia yang selalu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Bukankah engkau telah melakukan perbuatan ini dan itu? Lalu ia menghinakan diri sendiri di hadapan Allah serta memohon kepadanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku ini dan sucikanlah ia. Karena engkau adalah sebaik-baik pensuci atau pembersih jiwa. Jadi teman-teman, bahasan kita insyaAllah pada kesempatan ini yaitu sebab lemah iman yang ke-14, mencari-cari aib orang lain. Jadi sekali lagi kalau anda menemukan aib itu, maka coba luruskan. Dan itu pun menasihatinya dengan cara sembunyi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan lebih tepat sasaran. Allahu a'lam.